Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian organisasi. Pengertian organisasi terbagi menjadi 5. Salah satu diantaranya menurut para ahli. Yang pertama adalah organisasi statis. Organisasi statis adalah gambaran skematis tentang hubungan antara orang-orang yang ada di dalam organisasi untuk tujuan tertentu. Dan yang kedua adalah organisasi dinamis. Organisasi dinamis adalah setiap kegiatan yang berhubungan dengan usaha. Yang diantaranya merencanakan skema organis, mengadakan departemenisasi, menentukan kebijakan, dan yang lain sebagainya. Yang ketiga adalah organisasi formal. Organisasi formal adalah perkumpulan 2 orang atau lebih dalam suatu organisasi dalam tujuan tertentu yang dilakukan secara sadar atau rasional. Yang keempat adalah organisasi informal. Organisasi informal adalah perkumpulan 2 orang atau lebih dalam suatu organisasi yang dilakukan secara tidak sadar dalam tujuan tertentu atau irasional. Dan yang terakhir adalah menurut para ahli. Banyak banget para ahli yang menjelaskan tentang pengertian organisasi. Dan saya mengambil salah satu dari mereka, diantaranya adalah Stoner. Menurut Stoner, pengertian organisasi adalah suatu pola organisasi yang dimana orang-orang di bawah pengarahan atasan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, dalam suatu organisasi menurut Stoner itu, orang-orang di bawahnya itu diarahkan oleh atasannya. Jadi bukan atasan yang diarahin sama bawahannya. Jadi bawahannya memang diarahin sama atasannya. Emang semua rata-rata organisasi itu diarahin sama atasannya. Agar semua rencana yang udah ditetapkan oleh suatu perusahaan atau organisasi itu tercapai. Tujuan yang sama. Yang ketiga, saling bekerja sama. Dan yang keempat, adanya peraturan dan struktur. Peraturan di sini bertujuan untuk mengatur dan membatasi sumber daya yang dimiliki agar saling bersinergi dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Struktur itu juga berfungsi agar anggotanya dapat melaksanakan pekerjaannya dengan mudah. Ketiga yaitu prinsip-prinsip organisasi. 1. Perumusan tujuan yang jelas. Bila kita melakukan aktivitas, maka pertama-tama harus jelas apa yang menjadi tujuan aktivitas tersebut. Kedua yaitu pembagian kerja. Dalam sebuah organisasi, pembagian kerja merupakan hal yang mutlak ada. Ini untuk menghindari adanya tumpang tindih tugas. 3 yaitu delegasi kekuasaan atau delegation of authority. Salah satu prinsip pokok dalam organisasi adalah delegasi kekuasaan. Ini merupakan keahlian pemimpin yang penting dan elementar. Sebab dengan delegasi kekuasaan, seorang pemimpin dapat melipat gandakan waktu, perhatian, dan pengetahuan yang terbatas. Keempat yaitu rentangan kekuasaan. Ini dimaksud agar pemimpin dapat menentukan jumlah bawahan yang tepat sehingga proses membimbing dan mengawasi dapat tercapai dengan tepat. Kelima yaitu tingkat-tingkat pengawasan. Prinsip tingkat pengawasan adalah mengusahakan sedikit mungkin untuk memudahkan komunikasi. Keenam yaitu kesatuan perintah dan tanggung jawab atau unity of command and responsibility, yaitu seorang bawahan hanya bertanggung jawab kepada satu atasan yang memberikannya perintah. Ketujuh yaitu koordinasi. Ini adalah usaha untuk mengarahkan seluruh kegiatan organisasi agar setuju dengan memberikan sumbangan semaksimal mungkin. Asas organisasi terdiri dari 11 asas. Yang pertama adalah asas perumusan tujuan. Suatu organisasi ketika mulai berdiri, di dalam ini terdapat dari pemilihan bentuk, pembentukan struktur, pekerjaan apa yang akan dilakukan, kebutuhan tenaga kerja ahli, serta rencana apa yang akan dilakukan oleh organisasi tersebut ke depannya. Yang kedua adalah asas departemenisasi. Asas departemenisasi merupakan proses pengelompokan dalam departemen dan departemen ke dalam organisasi secara keseluruhan. Asas yang ketiga adalah asas pembagian kerja atau spesialisasi kerja. Di dalam asas ini, tenaga kerja dibagi-bagi atau dikelompokkan sesuai dengan keahliannya masing-masing, sehingga suatu pekerjaan yang diambil tidak akan dilakukan oleh orang yang salah. Asas yang keempat adalah asas koordinasi. Dalam asas ini menyatakan bahwa dalam suatu organisasi perlu adanya hubungan sehingga terjadi keseimbangan antara departemen yang satu dengan departemen yang lainnya. Sedangkan perintah
Delegasi adalah proses yang digunakan manajer untuk memudahkan wewenang dan tanggung jawab posisi di bawah. Asas yang keenam adalah asas rentangan kontrol. Asas rentangan kontrol merupakan sejumlah anggota yang bertanggung jawab kepada seorang pimpinan kepada seorang pimpinan atau atasan. Pengendalian adalah proses sistematis digunakan oleh para manajer untuk menjadikan mereka konsisten dengan harapan-harapan yang sesuai dalam rencana, target, dan standar kinerja. Sedangkan asas yang ketujuh adalah asas jenjang organisasi. Asas jenjang organisasi adalah tingkat-tingkat satuan organisasi yang di dalamnya terdapat pejabat, tugas, serta wewenang tertentu menurut kedudukannya dari atas hingga ke bawah dalam satu asas kesatuan program, di mana nantinya di tiap-tiap pejabat akan bisa diperintah dan bertanggung jawab pada satu seorang atasan saja. Asas fleksibilitas, di mana suatu organisasi seharusnya dapat berubah dengan mudah, disesuaikan dengan perubahan-perubahan di setiap saat tanpa mengganggu aktivitas yang berlangsung. Asas yang ke-10 adalah asas keberlanjutan. Suatu organisasi perlu memiliki pimpinan untuk tetap berdiri dan melangsungkan aktivitas operasi secara sesuai. Yang ke-11 adalah asas keseimbangan, di mana satuan yang ada dalam organisasi harus dapat ditempatkan pada struktur organisasi sesuai fungsinya. Hal ini sangat penting, di mana akan terlihat dan dapat diaplikasikannya tupoksi, yaitu tugas, kelompok, dan fungsinya. Yang kelima adalah unsur-unsur organisasi dan terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah personal. Ya, personal sangat dibutuhkan dikarenakan apa? Dikarenakan setiap personal mempunyai tugas dan perannya masing-masing. Yang kedua adalah kerjasama atau teamwork. Setiap perusahaan atau organisasi dibutuhkan kerjasama tim. Dikarenakan apa? Agar berjalan dengan efisien. Karena apapun yang dilakukan secara kerjasama itu akan jauh lebih mudah untuk dilakukan. Dan yang ketiga adalah tujuan bersama. Tujuan bersama adalah target utama yang ingin diraih oleh perusahaan atau suatu organisasi, yang dimulai dari prosedur, program, pola, hingga hasil akhir yang menentukan. Dan yang keempat adalah peralatan. Agar suatu organisasi berjalan dengan efektif, diperlukan adanya peralatan yang dimulai dari kantor, bangunan, uang, modal, material, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga sangat mendukung agar berjalan dengan efektif suatu perusahaan atau organisasi. Karena di situ ada budaya sosialnya, anggaran, regulasi, kebijakan setempat, dan kondisi finansial atau kondisi ekonomi yang ada di lingkungan tersebut. Dan yang keenam adalah sumber daya alam. Sumber daya alam juga sangat penting untuk suatu organisasi agar berjalan dengan efektif. Dikarenakan di situ ada ketersediaan air, tanah, cuaca, iklim, dan flora faunanya. Mengenai cita-cita organisasi, di mana cita-cita ini dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu secara umum, tujuan, dan bentuk. Kalau secara umum, organisasi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu formal dan informal. Organisasi formal yaitu organisasi yang memiliki struktur organisasi yang sangat tersusun dengan baik. Contohnya itu badan pemerintah, universitas, dan juga perusahaan besar. Kalau informal, kebalikan dari organisasi formal tadi, di mana anggotanya itu merupakan kumpulan dari 2 orang atau lebih yang terlibat dalam suatu aktivitas dan tujuan yang sama, namun tanpa disadari. Contohnya itu seperti arisan ibu-ibu dan juga jamuan komunal. Selanjutnya dibedakan dari tujuannya. Yang pertama itu ada profit oriented organization, di mana organisasi ini memiliki tujuan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya ada non-profit oriented organization,
memberikan pelayanan kepada masyarakat, contohnya seperti relawan. Yang ketiga yaitu dibedakan dari bentuknya. Yang pertama itu ada organisasi lini atau biasa disebut dengan organisasi militer, di mana organisasi ini menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dan bawahan. Ciri-ciri dari organisasi ini adalah hubungan antara atasan dan bawahannya itu masih bersifat langsung, jumlah karyawannya sedikit, tidak ada spesialisasi dalam organisasi ini, dan juga pemilik modal merupakan pemimpin tertinggi dalam organisasi ini. Selanjutnya ada organisasi lini dan staf. Pemimpin dalam organisasi ini untuk melaksanakan tugasnya itu dibantu oleh para staf dalam memberikan masukan atau saran dan data informasi yang dibutuhkan. Ciri-ciri dari organisasi ini adalah hubungan atasan dan bawahan itu tidak bersifat langsung. Terus juga pucuk pimpinan itu hanya satu orang dan dibantu oleh staf. Jumlah karyawannya itu banyak dan organisasi ini bersifat kompleks karena organisasi ini adalah organisasi besar. Selanjutnya ada organisasi fungsional, di mana organisasi ini disusun berdasarkan sifat dan macam pekerjaan yang harus dilakukan. Ciri-cirinya itu adalah pembidangan tugas secara tegas dan jelas dapat dibedakan. Bawahan akan menerima perintah dari beberapa atasan. Kerjaannya juga lebih banyak ke yang bersifat teknis, dan juga ada organisasi lini dan fungsional. Ini dimix dari fungsional dan lini. Organisasi yang masing-masing anggotanya itu memiliki wewenang yang sama dan juga pimpinannya itu kolektif. Dan ciri-cirinya itu adalah tidak adanya perbedaan tugas-tugas pokok dengan tugas-tugas yang bersifat bantuan. Terus juga terdapat spesialisasi yang sangat maksimal. Yang terakhir adalah tidak ditonjolkan perbedaan tingkatan dalam pembagian kerja. Yang ketujuh yaitu tujuan organisasi. 1. Mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi. Kedua yaitu mendapatkan keuntungan dan penghasilan bersama-sama. Ketiga yaitu mengatasi terbatasnya kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Keempat yaitu mendapat pengakuan dan penghargaan bagi anggotanya. Kelima yaitu mendapatkan pengalaman dan interaksi dengan anggota lain. Dan yang keenam yaitu memperoleh hasil akhir pada waktu yang ditentukan. Fungsi organisasi. Organisasi memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah artikulasi dan agregasi. Organisasi internasional berfungsi sebagai instrumen bagi negara untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingannya serta dapat mengartikulasikan kepentingannya sendiri. Organisasi internasional menjadi salah satu bentuk kontak institusionalisme antara partisipan aktif dalam sistem internasional, yaitu sebagai forum diskusi dan negosiasi. Yang kedua adalah norma. Organisasi internasional sebagai faktor forum dan instrumen yang memberikan kontribusi yang berarti bagi aktivitas normatif dari sistem politik internasional, misalnya dalam penetapan nilai-nilai atau prinsip-prinsip non-diskriminasi. Yang ketiga adalah sebagai rekrutmen. Organisasi internasional menunjang fungsi penting untuk menarik atau merekrut partisipan dalam sistem politik internasional. Yang keempat adalah sosialisasi. Sosialisasi berarti upaya sistematis untuk mentransfer nilai-nilai pada seluruh anggota sistem. Proses sosialisasi pada level internasional berlangsung pada tingkat nasional yang secara langsung mempengaruhi individu-individu atau kelompok-kelompok di dalam sejumlah negara dan diantaranya negara-negara yang bertindak pada lingkungan internasional atau diantara wakil mereka di dalam organisasi. Dengan demikian, organisasi internasional memberikan kontribusi bagi penerimaan dan peningkatan nilai kerja sama.
paling umum digunakan oleh suatu organisasi. Pembagian kerja dalam bentuk struktur organisasi fungsional ini dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya, seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Dalam struktur organisasi fungsional, karyawan-karyawan yang memiliki skill atau keterampilan dan tugas yang sama akan dikelompokkan bersama ke dalam satu unit kerja. Struktur organisasi yang kedua adalah struktur organisasi divisional. Struktur organisasi divisional adalah struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk, layanan, pasar, dan letak geografis. Organisasi bentuk divisional ini biasanya diterapkan di perusahaan yang berskala menengah ke atas. Hal ini dikarenakan biaya operasional akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi yang ketiga adalah struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks merupakan kombinasi dari struktur organisasi fungsional dan divisional dengan tujuan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kedua bentuk struktur organisasi tersebut. Struktur organisasi matriks sering disebut juga dengan struktur organisasi proyek. Hal ini dikarenakan karyawan yang berada di unit kerja fungsional juga harus mengerjakan kegiatan atau tugas proyek-proyek organisasi yang ditugaskan kepadanya. Struktur organisasi matriks ini mengakibatkan terjadinya unit multi-komando, di mana seorang karyawan diharuskan untuk melapor kepada dua pimpinan, yaitu pimpinan di unit kerja fungsional dan pimpinan proyek. Struktur organisasi ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang berskala besar atau perusahaan-perusahaan multinasional.